Kalau mahasiswa kan memang kita tahu ya, yang gue kalau dari pengalaman gue pemasukan hanya dari orang tua misalkan. Kan banyak nih kita mahasiswa kalau mungkin zaman dulu angkatan teman-teman kita ada yang punya freelance lah atau part time apa gitu. Ya manfaatin aja, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya kalau zaman kita ngomongnya ya. Kuliah Pulang ya. gitu. Kupu-kupu sama kura-kura. Kuliah pulang terus party. Kupu-kupu juga kupu-kupu sih. Kupu-kupu juga ya. Kuliah rapat. Kura-kura. Yang kuliah party apa ya? Kura-kura mati. Kuliah rapat. Malam party. Oh iya, itu maksudnya gitu. Halo guys, welcome to Bright Space. Kali ini gue Margaret yang akan jadi hostnya. Kita kedatangan dua orang tamu nih yang spesial. Yang pertama ada Irsyad, boleh disapa Irsyad ke sana? Halo. Ya, halo. Ada Stasya. Halo. Kali ini kita akan bahas tentang belakangan ini kan lagi viral nih ya, ada yang curhat dari pemilik kafe ya di Yogyakarta ya. Mungkin Irsyad sama Stasya juga pernah denger ya. Karena merasa dirugikan nih dengan hadirnya si Rojali atau rombongan jarang beli. Pernah dengar ya? Oke. Nah, siapa sih Rojali itu dan kalian nih termasuk yang mana nih? Apakah termasuk Rojali apa termasuk yang dirugikan dengan adanya Rojali? Nah, karena fenomena Rojali ini kan lagi tren ya dan cukup meresahkan di kalangan pelaku bisnis ya, khususnya UMKM. Makanya kita akan bahas nih dari perspektif keuangannya nih. Bareng sama Certified Financial Planner yaitu Irsyad sama Stasya ya dari Rekadana ya. Oke, nah mungkin kalian bisa perkenalkan diri dulu mungkin. Oke, kenalin gue Irsyad, gue Financial Planner dari Rekadana dan teman gue ini. Gue juga Stasya dari Rekadana dan kita biasanya buka konsultasi ya. Betul. Untuk personal ataupun untuk corporate juga. Oke, mungkin bisa ceritain dikit background-nya dulu Irsyad seperti apa, terus profesinya tadi kan sebagai Certified Financial Planner ya, terus pekerjaannya biasanya ngapain aja sih? Oke, jadi kalau di Rekadana itu konsultan keuangan, jadi kita tuh adalah kita memberikan konsultasi, memberikan edukasi, literasi keuangan kepada masyarakat luas. Nah, target kita atau market kita itu adalah rata-rata kalau kita ngomongin umum adalah masyarakat luas, tapi kalau secara khususnya kita biasanya ke B2B atau business to business untuk memberikan edukasi keuangan kepada misalkan ke karyawan seperti itu sih. Oke, layanan ke konsultasi keuangan ya, lebih ke tadi corporate ya, personal dan corporate juga bisa ya. Oke, kalau Stasya gimana kesibukannya? Kalau gue dulu background-nya itu arsitek sebenarnya, lulus, terus masuk ke dunia asuransi. Nah dari situ gue pengen belajar sih lebih dalam tentang ilmu keuangan. Jadi kalau asuransi kan kita belajar proteksinya nih. Jadi kalau ilmu keuangan gue pengen belajar secara luas, lebih luas gitu. Jadi apa aja sih tahap-tahap yang harus dipenuhi untuk mencapai mandiri keuangan lah gitu. Siap. Berarti kalian udah sebagai Certified Financial Planner ini juga udah punya pengalaman lah ya, udah banyak dan udah jadi praktisi juga dong ya. Betul. Oke, berarti nggak salah dong ya kita undang Irsyad sama Stasya ya kali ini ya ke Bright Space. Oke, kita coba mulai aja ya. Gimana sih awal mulai istilah Rojali ini muncul gitu? Mungkin Irsyad bisa kali ya. Oke, Rojali itu tadi sudah disebut sama Margaret, rombongan jarang beli. Jadi lagi rame itu di sosial media, di Instagram, di TikTok dan segala macamnya bahas. Jadi ada pemilik usaha kedai kopi atau kafe ya di Yogyakarta. Mereka tuh bukan mereka, tapi ada rombongan mahasiswa, oknum lah ya, saya sebutnya oknum mahasiswa ini mau ngerjain tugas, biasanya ngerjain tugas kelompok, datang entah itu sendirian dulu, atau gerudukan tiba-tiba datang untuk ngerjain tugas, tapi mereka nggak beli apa-apa di situ. Ya akhirnya kan Numpang doang. Numpangnya numpang apa? Numpang wifi, numpang AC, numpang ngadem gitu kan ya. Ya itu kan semuanya ada cost-nya ya. Mereka sebagai pemilik usaha itu pasti ada cost-nya. Nah, mereka nggak ada pemasukan tapi pengeluaran terus nih, boncos dong yang ada. Oke, makanya itu dia sampai curhat tuh ya si pemilik kafenya itu ya gitu. Kalian pernah punya pengalaman nggak sih? Apa dulu nih zaman dulu sebenarnya kan rombongan jarang beli ini mungkin juga ini kan terjadi di Jogja ya kalau nggak salah ya. Mungkin kita di Jakarta juga mungkin ada nggak sih kayak gitu? Kalau di Jakarta nggak tahu ya, mungkin ada, mungkin nggak, gue juga nggak tahu ya. Tapi waktu
pengalaman gue dulu waktu jadi mahasiswa, misalkan yang ngerjain tugas, misalnya gue lagi ngerjain tugas kelompok, 5 orang, ya 4 orang lah yang beli, misalnya gitu, 1 orang mungkin lagi berhemat, misalkan ya nggak apa-apa lah gitu ya. Ini kalau yang datang 5 orang yang beli cuma 1 kan lumayan ya. Oke, ngenes banget ya, kasihan ya. Oke, kalau Stasya pernah nggak punya pengalaman Rojali ini? Kalau Rojali sih enggak sih ya, biasanya kayak Irsyad sama. Jadi kita kalau datang rame-rame gitu misalnya ngerjain tugas di kafe atau di restoran, ya pasti rata-rata pada beli sih. Oke, Gitu. masing-masing beli ya? Iya, masing-masing beli, terus kita sambil ngerjain tugas gitu. Tapi mungkin kalau angkatan kita nih bukan Rojali fenomenanya, cuman ada yang ngepar ya namanya. Zaman dulu ya? Iya kan, datang ke kawinan orang atau ke undangan, tapi sebenarnya kita nggak kenal nih. Terus kita numpang makan sih, itu biasanya sih gitu. Oh gitu ya, ini ngaku-ngaku sih. Oke, berarti zaman dulu sebenarnya fenomena juga ada ya, cuman namanya berbeda aja ya gitu ya. Oke, terus sebenarnya yang termasuk Rojali itu siapa aja sih? Apakah tadi Irsyad bilang apakah mahasiswa doang? Apakah memang ada yang lain? Apa memang trennya banyak kan mahasiswa yang melakukan ini? Oke, kalau yang lagi rame sih Rojalinya itu memang oknumnya si mahasiswa ya. Tapi mungkin di luar sana gue nggak tahu, gue nggak bisa ngejudge. Mungkin bisa jadi ada, bisa jadi enggak, dan bisa jadi kelompok-kelompok gak hanya mahasiswa aja, bisa jadi itu sih. Jadi ya sebenarnya bisa dilakukan oknum banyak orang sih sebenarnya. Bukan cuma mahasiswa doang ya, sebenarnya kan rombongan tadi ya. Terus ciri-cirinya apa sih kalau Rojali itu sebenarnya? Wah ini Rojali datang nih. Nah itu bisa taunya dari mana gitu? Ciri-cirinya sebenarnya sih kalau dia datang ya kita nggak ada yang tahu ya. Kalau kita sebagai pemilik usaha kan kita nggak ada yang tahu. Oh ini harus hati-hati nih, yang ini kita nggak ada yang tahu. Misalnya nih datangnya rombongan 5 orang tuh, wah nih Rojali nih atau kelihatan dari mananya biasanya? Biasanya sih mungkin kalau ngeliat dari fenomena sekarang mungkin ya dilihatnya dari kalau bisa datang ditanyain dulu nih mau pesen apa. Oh ya ntar dulu deh, aku lagi nunggu teman gue nih mau datang. Bilangnya nunggu dulu ya. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Kok nggak ada yang datang, disamperin lagi mau pesan apa, juga nggak ada yang datang juga. Dia juga, oh iya nanti dulu deh, nanti gue nunggu teman gue dulu, nunggu klien gue dulu misalkan. Pas mereka datang, ditawarin lagi yang ya tadi ada 5 orang atau 10 orang yang pesan cuma 2 orang, 1 orang. Akhirnya ya rugi kan gitu. Dan itu nongkrongnya lama banget. Mending sejam, ini bisa mungkin sampai sore bisa jadi. Oh bisa berjam-jam tuh ya. Oke. Nah mereka sendiri sebenarnya kalau nggak beli itu apakah mereka bawa makanan minuman dari luar? Kan lumayan tuh maksudnya berjam-jam kayak gitu nggak beli makanan dari situ, apakah mereka bawa makanan dari luar juga? Kalau yang fenomena yang kemarin yang lagi rame ya Rojali ini, yang di Jogja itu dia tuh bawa makanan dari luar katanya, yang si pemilik kafe itu. Mereka ada yang bawa apa sih namanya, batagor kayak cilok kayak atau apa gitu. Sampai si pemilik usahanya, kenapa nggak kalian aja gelar tikar di gerobaknya si cilok itu, kan lebih nyaman gitu. Tapi kenapa mesti di tempat saya, katanya sih seperti itu. Kalau yang di kafe-kafe yang besar yang udah kita tahu ya itu kan nggak boleh ya pastinya, itu udah pasti dilarang. Tapi ini mungkin kafe atau kedai kopi yang indie lah, yang UMKM lah gitu. Oke. Padahal di restoran saja apa di kafe itu sebenarnya jual ya, misalnya kayak tadi batagor, cireng gitu sebenarnya ada ya sebenarnya. Mungkin biasanya juga ada ya yang kafe-kafe gitu, biasanya juga ada cireng yang udah di package cukup bagus misalkan kayak gitu ya, atau snack-snack yang lain ya. Mereka juga menyediakan, kenapa nggak mereka jajan di situ juga gitu loh. Lo diskusi, lo ngerjain tugas lo juga selesai, beres, tapi juga lo ngidupin UMKM kan gitu. Yes, kayak gitu. Nah kalau banyak Rojali ini jadi dampaknya apa nih buat pelaku bisnis ya, khususnya UMKM gitu? Kalau kebanyakan yang datang Rojali nih gitu, kira-kira dampaknya apa aja nih? Pasti rugi dong satunya, terus apalagi mungkin? Yang kedua adalah tadi benar, tadi udah disebutin rugi. Yang kedua adalah orang yang niatnya mau beli misalkan datang, wah udah penuh nih, kursinya udah ini, jadi males kan, akhirnya udahlah next time aja deh, atau enggak nggak jadi deh gitu kan, males juga, akhirnya pemasukan dari luar pun juga nggak ada lagi gitu. Itu ya makanya bikin resah si pemilik kafe itu ya, jadinya udah rame, menu-menuin tempat, pakai wifi, tadi pakai fasilitas kan, jajan enggak, bahkan ada yang bilang tuh namanya gajah duduk. Nggak jajan, duduk-duduk aja gitu. Ada juga yang bilang CLBK, ceritanya lama,
beli kagak. Ada juga kayak gitu. Banyak ya kayak gitu ya. Memang istilah-istilah kayak begitu ya. Terus kira-kira kenapa sih, apa sih yang bikin ini muncul jadi kayak, khususnya mahasiswa ya. Mahasiswa itu jadi kayak kenapa jadi trennya jadi Rojali begini gitu loh. Jadi datang ke kafe gitu cuman buat nongkrong doang, tapi nggak beli makanan atau minuman dari situ. Mungkin beli tapi sedikit banget gitu. Dan makanya berjam-jam. Kira-kira faktor apa sih yang bikin kok jadi ada tren Rojali ini? Oke, kalau kenapa ada tren itu ya, pertama kali bisa jadi si oknum mahasiswa ini mungkin uangnya terbatas, bisa jadi ya. Mau hemat gitu atau Bisa jadi seperti itu. Yang kedua adalah apa namanya ya, dia memang pengen aja memanfaatkan wifi-nya atau apanya, tapi ya memang dia nggak mau mengeluarkan bayar kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi ya memang bagi pemilik usaha ini memang meresahkan ya jadinya akhirnya. Oke. Kalau dari Stasia sendiri kira-kira apa sih yang bikin itu? Apa mereka emang karena mahasiswa kan gue tahu ya. Dulu kan gue pernah mahasiswa juga ya. Gue tahu tuh karena kita kan belum ada penghasilan karena kan masih belajar gitu. Bahkan gue boleh share pengalaman gue tuh mahasiswa dulu ya. Saking nggak ada duitnya dulu kan gue juga kuliahnya itu DKV ya. Jadi banyak tugas, banyak keluar duit lah istilahnya untuk beli peralatan, gambar dan segala macam. Sedangkan penghasilan belum ada waktu itu. Jadi tuh kita pernah ke salah satu restoran bareng-bareng teman gitu. Terus kita datang lihat menunya. Lihat menunya itu ternyata zaman dulu ya, zaman gue kuliah itu sekitar paling 25.000 ya. 25.000-an atau 30.000-an gitu makanan gitu, misalnya nasi goreng. Terus pas kita lihat mati, mahal banget gitu. Padahal tuh cuma 25.000, 30.000. Kalau di kampus dulu tuh makanannya paling cuma 5.000, 8.000 dulu. Kalau zaman gue ya nggak tahu kalian nanti mungkin bisa share juga ya. Pas lihat tuh satu nasi goreng 25.000, 30.000 gitu. Gimana nih gitu kan, langsung cari akal dong gitu biar malu juga kan tiba-tiba nggak jadi. Akhirnya kita langsung ya udah langsung telepon. Gimana? Ada kelas gitu kan. Ada kelas sekarang. Oke, gue sekarang. Mbak, sorry ya Mbak, nggak jadi kan ada kelas gitu. Sampai begitu gitu loh. Karena itu tuh, iya sampai cabut. Jadi kan cabut ada harga diri juga dong. Nggak terlalu kelihatan kerenya gitu kan. Ya udah jadi ada kelas, ya udah Mbak saya nggak jadi soalnya ada kelas. Ya udah kita rombong buru-buru pergi gitu. Karena apa? Karena harganya mahal, belum cukup di kantong gitu loh. Dan kita waktu itu nggak mau maksain karena kita tahu diri. Kita tahu diri dong, waktu itu kan kantongnya emang belum mampu ya, pas-pasan gitu kan, belum ada penghasilan juga. Jadi ya udah kita nggak maksa gitu, nggak maksa. Masa jadi makan situ jadi nanti masa nggak makan 3 hari kan nggak juga gitu kan. Jadi kita mikir udahlah belum pas gitu. Akhirnya kita ke zaman dulu tuh kalau tahu ada paket ketek lah ya di salah satu restoran gitu. Itu cuma 5.454 rupiah. Gue sampai ingat karena itu setiap kali mau makan itu makannya itu nungguin, dan tuh jam 3 sore. Jadi saking hafal, jadi dari jam-jamnya. Jadi gue tahu nunggu sampai jam 3. Oke, jam 3 baru beli itu. Karena 5.454 rupiah. Nah, itu tuh kemampuan kita saat itu, dan kita nggak ngoyo untuk mau makanan yang enak nih, tempatnya juga bagus. Waktu itu kita nggak begitu gitu. Nah, kenapa sekarang kok kayak gini gitu? Mungkin dari Stasia ada apa? Ada apa ya? Insight atau apalah kepikiran dari Stasia tuh kenapa ya bisa kayak gitu ya? Mungkin memang selain uangnya pas-pasan ya, atau ya menurut gua mungkin ada apa ya, merasa gaul gitu kali ya, kalau bisa masuk geng Rojali gitu loh, kayak gitu mungkin ya. Gitu ya, gaul ya jadi Rojali ya. Mungkin ya kan, jadi ngikutin temennya gitu, kayaknya gaul nih bisa nongkrong di tempat AC tapi nggak keluarin uang mungkin. Lebih ke gaulnya ya, eksistensi diri gaul nih gitu kan. Mungkin ya, tapi mereka nggak sadar kalau mereka ngerugiin malah yang pemilik kafe kan. Demi gaulnya, demi apa namanya tadi? Instagramable. Mungkin kafenya Instagramable gitu ya, bisa di post gitu ya. Kita lagi nongkrong di ini nih, kerjain tugasnya di sini nih kan bagus-bagus gitu ya, dibanding tadi misalnya kita di kosannya temen apa di rumah temen kan di foto juga kurang nggak sebagus, kurang menarik, nggak sebagus di kafe gitu ya. Bener. Berarti lebih kayak tadi ya, eksistensi mau gaulnya tadi ya, Stasia, mungkin trennya ya. Kalau misalnya nggak di kafe, jadi nggak bisa di post gitu di Instagram gitu ya, atau gimana? Iya, mungkin nggak bisa di post dan iya, jadi nggak ngikutin temen lah gitu. Apa sih namanya tuh? Fenomena apa sih yang namanya? FOMO ya kan? Fear of missing out. Jadi temen-temennya pada nongkrongnya di kafe, kalau dia nongkrongnya misalnya
di Iya. warung gitu ya. Jadi Atau kayaknya nggak atau gelar gaul tikar ya. gitu ya kan nggak gaul ya. Takut dijauhin teman juga mungkin ya. Iya. Oh, berarti itu benar-benar pengaruh dari lingkungan sekitarnya banget ya. Oke. Oke, terus atau bisa juga nggak sih karena kurangnya common sense gitu? Itu kan karena sudah merugikan pihak lain ya, maksudnya kepentingan ownernya gitu. Iya. Kekurangan common sense itu nggak sih kalau kita pasti kan ngelihat, oh kalau kita datang sini yang punya kafe kan, aduh kalau kita udah pakai wifi-nya, kita udah pakai tempatnya nyaman, dan kita bisa kerja gitu kan, setidaknya kita ada timbal balik lah ya, kita beli lah kayak gitu. Kok ini kok bisa kayak gitu, dan bahkan ada yang bawa makan dan minum dari luar gitu. Itu kurangnya common sense atau etika apa gimana gitu? Menurut kalian gimana? Kalau gue sih lihatnya ya nggak tahu ya. Mungkin ada sebagian atau beberapa oknum ini bilangnya bukan bilang sih, tapi berpikirnya ya yang penting urusan gue dulu gitu. Gue nggak keluar duit banyak atau apapun. Dia nggak mikirin, oh nih si UMKM ini harus dapat untung nih atau mungkin biar bisa berjalan karena gue udah melakukan pakai wifi atau apa fasilitasnya dari mereka kayak gitu. Mereka nggak mikirin. Bisa jadi ya oknum-oknum tersebut gitu sih. Jadi ya udah yang penting gue dulu, itu egois ya mungkin ya bisa jadi gitu sih. Kalau Stasya gimana? Ya kurang lebih sama sih, karena mikirin diri sendiri ya kebanyakan ya. Padahal bisa diakalin ya sebenarnya ya. Oke, bisa diakalin ya. Oke, ini kalau Stasya bilang tadi bisa diakalin, ini berhubungan dengan pengelolaan keuangan mereka nggak sih? Kan tadi mereka mau hemat salah satunya tadi kan. Itu ada hubungan dengan pengelolaan keuangan nggak sih sebagai mahasiswa gitu? Ada nggak Stas mungkin dari hubungannya pengelolaan keuangan itu? Pasti ada sih. Ya, pasti ada. Dan balik lagi kayak pengalaman Margit tadi kan. Jadi kalau kita merasa kita nggak sanggup ya kita jangan di situ ya nggak sih. Dan jangan ngerugiin orang juga ya kan sebenarnya. Tapi kan kalau zaman dulu kan gue nggak ada kayak kepentingan untuk pamer, istilahnya pamer di sosial media kan, maksudnya gue mau di mana juga nggak apa-apa gitu. Nah kalau sekarang kan mungkin ada apa ya, istilahnya kayak social pressure gitu ya mungkin ya. Jadi di Instagram gue nggak ada isinya misalnya di warung-warung terus misalnya kayak gitu. Jadi kan kayak merasa nggak gaul, nanti takutnya dijauhin teman gitu. Nah kalau mungkin dari Irsyad ya, kalau misalnya kita ngomong pengelolaan keuangan sebagai seorang financial planner gitu, gimana sih cara mengelola keuangan untuk mahasiswa gitu kan? Tadi tuh ada pengeluaran tapi belum ada pemasukan, tapi tetap juga pengen gaul gitu loh, pengen juga networking. Nah itu gimana sih? Apa aja sih yang penting untuk disiapin? Oke, kalau pemasukan biasanya kalau mahasiswa kan rata-rata biasanya itu dari orang tua ya, dari orang tua kita dikasih uang jajan sama orang tua. Ya, kita tak harusnya sih udah bahasa kasarnya ya tahu diri lah. Oh, penghasilan gue segini ya batasnya apa? Oh, gue mampunya di mana? Oh, gue mampunya belinya yang tadi misalnya di kafe kekinian ya silahkan kalau emang mampu. Tapi kalau misalnya nggak mampu ya ngapain maksain gitu. Terus yang kedua adalah harus bisa ngatur keuangan dalam arti kalau memang keuangan lo, maksudnya misalnya lo udah buat makan siang, buat pengeluaran yang wajib yang lainnya, kalau misalnya masih ada sisa ya itu lo tabungin sebenarnya. Gitu sih, bisa disiasati dengan itu. Gitu sih. Berarti kebutuhan-kebutuhannya harus udah dipenuhin dulu lah ya. Oh iya, kalau pasti. ada sisa gitu baru bisa dipakai gitu ya. Itu, jadi ya kewajiban kayak tadi makan siangnya, kemudian ada dia misalnya ngekos ya, untuk ngekosnya mungkin dia ada pinjol apa mungkin ya anak zaman sekarang kayaknya gampang banget ya pinjol kalau gue lihat di media-media kayak anak zaman sekarang tuh yang penting udah punya KTP, udah selesai kan gitu, bisa jadi kayak gitu. Mungkin ada cicilan-cicilan seperti itu ya, lo selesaiin semua dulu, baru kalau masih ada sisanya ya itu bisa lo pakai untuk ya tadi untuk ngerjain tugas. Harus menggunakan fasilitas di kafe ya silahkan. Tapi kalau misalkan ada fasilitas yang free, misalnya ada di kampus lo sudah ada wifi, ya manfaatin aja. Kan esensinya lo kuliah kan lulus, bukan untuk diakui sosial kan sebenarnya. Oke, gitu ya, lebih ke sana ya. Oke, tadi Irsyad sempat mention juga ya, lu mampu baru lu beli kan. Nah ini ada istilah bisa sama mampu. Nah itu kan beda ya. Kalau misalnya bisa sih sebenarnya bisa. Tapi sebenarnya mampu nggak? Nah mampu nggak? Mampu itu kan kalau misalnya kita lihat nih yang lain-lain tadi pos-pos yang lain udah terpenuhi apa belum gitu kan, kayak kos-kosan. Jangan sampai kita mau gaul misalnya mau di kafe tapi jadi kos-kosannya jadi nggak kebayar, jadi nunggak kayak gitu. Nah ini bisa sama mampu ini gimana ya cara menyikapinya gitu kan? Karena gue bisa sih gitu, tapi habis itu jadi mesti nggak bayar kos-kosan kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu
wise nggak ya kayak begitu? Ya tadi sebenarnya bukan wise atau enggak, tapi sebenarnya dari diri sendiri itu sebenarnya udah tahu gak kan, oh kewajiban gue apa. Oh tadi misalkan udah memenuhi kebutuhannya tadi untuk makannya, untuk bayar kosnya, untuk bayar cicilan segala macam. Kok itu semua nggak kebayar kan, lo udah sadar sendiri. Oh kalau gue nggak bayar kos-kosan ya lo angkat kaki dari situ. Kalau lo nggak bayar cicilan ya lo siap-siap disamperin sama debt kolektornya misalkan kayak gitu ya. Apapun keputusannya sebenarnya ada konsekuensinya. Lo udah bisa mengukur kok itu. Jadi ya sebenarnya diri sendiri tuh sebenarnya bisa tahu nih, oh kalau gue melakukan melebihi kemampuan gue, itu wise nggak sih? Sebenarnya udah bisa mengukur ya. Gitu sih. Oke, mesti sadar diri ya gitu ya. Kalau dari Stasya sendiri kayak kira-kira apa sih yang mesti disiapin nih sebagai mahasiswa? Tadi kan belum ada penghasilan, tapi kan juga punya kebutuhan biaya hidup gitu kan dan pengen gaul juga. Nah itu apa aja sih yang mesti disiapin nih untuk plot-plot keuangannya yang wajib dulu gitu? Sebenarnya mahasiswa sekarang sih udah pinter-pinter ya, apalagi media sosial banyak yang bisa kita pelajari lah lewat media sosial kan. Jadi awalnya ya seperti kata Irsyad ya, kita awalnya masukin dulu kebutuhan pokok kita. Kita bayarin yang kebutuhan kita plot-plotin, baru Mesti dicatat tuh. dicatat. Bikin catatan. Iya, dicatat. Kalau bisa ya dirinci ya, kalau memang belum pernah punya catatannya, kita rinciin di satu-satu gitu. Terus jangan lupa nabung dulu, baru terakhir kalau ada sisanya ya baru kita boleh inilah hedon lah gitu istilahnya ya. Oke, jadi tadi melakukan pencatatan tadi ya. Iya. Catatannya pengeluarannya atau pemasukan juga dicatat juga. Dua-duanya dicatat. Oke, di dua dicatat. Terus tadi pengeluaran yang wajibnya dulu, pokoknya dulu. Iya. Nanti itu sama tabungan tadi ya. Iya. Nah kalau nabung sendiri nih, kira-kira berapa sih minimum yang harus kalau mahasiswa nih ya? Berapa sih yang harus ditabung sebenarnya, Stas? Minimal lah ya kalau untuk mahasiswa gitu kan ya. Untuk makanannya mepet kayaknya gitu. Kalau bisa 10% sih bagus banget ya. Jadi kalau boleh jawab ya, apa namanya? Sebenarnya nggak ada patokan berapa persen sih, berapa persen sebenarnya itu tergantung apa sih namanya pengeluaran wajib kita sebenarnya ya. Pengeluaran wajib kita berapa, nah sisanya berapa? Masih ada nafas atau enggak nih? Kalau udah mepet banget nggak ada nafas ya mau dihemat kayak apapun, boro-boro menuin 10%-nya. Jadi kita jangan terpaku 10%-nya gitu. Iya. Kalau begitu berarti sadar ya, berarti kan penghasilannya yang kurang. Nah, berarti kan kita mesti nambah penghasilan, bener nggak ya? Bukannya malah jadi hemat-hemat yang jadi rojali tadi, bener nggak ya? Jadi kayak merugikan orang lain kan istilahnya kan. Kita yang pengen gaul, kita yang pengen pakai wifi, fasilitas, tapi malah kita jadi merugikan kepentingan orang lain gitu ya, kurang lebih ya. Oke kalau gitu. Mungkin yang terakhir ya, kita udah ngobrol-ngobrol tadi, ada tips gak sih yang praktis nih buat mahasiswa nih ya, khususnya untuk keuangannya ya, yang pengen tetap gaul, tapi sekaligus punya keuangannya tetap sehat gitu, gimana tuh tipsnya? Dalam mengatur keuangan ya mungkin, atau apapun itu. Oke, kalau dari mungkin nanti bisa ditambahin sama Stasya kalau ada yang kurang ya. Kalau mahasiswa kan memang kita tahu ya, yang gue kalau dari pengalaman gue pemasukan hanya dari orang tua misalkan, ya kita pengeluaran wajibnya apa dulu nih, buat makan, catat tadi Stasya udah bilang catat untuk makannya, pengeluaran lagi untuk bayar kos-kosannya, segala macam semuanya itu udah ini masih ada nafas nggak nih? Kalau masih ada nafas ya bisa untuk tabungan tuh, berapa persennya ya kita nggak usah mikirin, kita bisa nabung dulu. Tapi kalau dari pengeluaran yang sudah ngepres nggak ada nafas sama sekali, bahkan misalkan untuk menuin wajibnya aja kurang, ya mau nggak mau berarti memang kita harus punya penghasilan tambahan. Kan banyak nih kita mahasiswa kalau mungkin zaman dulu angkatan teman-teman kita ada yang punya freelance lah atau part time apa gitu, ya manfaatin aja, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya kalau zaman kita ngomongnya ya, pulang gitu. Irsyad berarti kupu-kupu ya dulu ya. Nah Stasya apa nih? Sama sih, gue cuma nambahin dikit doang dari Irsyad ya. Jadi memang kalau kita sadar kalau kita udah nggak punya space lah untuk bisa napas, ya coba tambahin penghasilan. Kayak dulu kalau dari pengalaman gue sih, gue kayak iseng-iseng jaga booth jualan. Oh jadi ini kayak baju kayak gitu-gitu, lumayan SPG, sih. SPB gitu ya. Iya kayak gitu sama teman PRT gue. juga lagi buka nih ya sebenarnya. Iya bener. Terus sekarang kayaknya banyak ini ya kayak ngajarin anak-anak online, belajar online itu juga bisa mungkin kan. Oke, bisa jadi ide juga ya untuk penghasilan tambahan tadi ya. Oke deh. Kalau gitu oke, thank you, kurang lebih kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang rojali tadi ya. Jadi intinya kalau kita pengen gaul itu kepentingan buat kita ya boleh, asal kita tadi mampu ya kata Irsyad tadi, dan jangan sampai merugikan orang lain.
Ya teman-teman, jadi jangan jadi Rojali, mendingan jadi Rohayati. Rombongan bahagia yang selalu dinanti. Kemudian gitu kan ya? Oke. Mantap. Gitu kalau gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di next episode Bright Space Generation to Generation. Thank you Irsyad, Stasya.